Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajar Saragi. Saya dari Fakultas Adab dan Humaniora pada program studi Bahasa dan Sastra Arab. Di sini saya akan menjelaskan tentang sastra Arab modern. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan kesusastraan Arab klasik dan modern. Poin yang pertama, sastra adalah bagian entitas budaya yang praktiknya tercermin dalam karya-karya sastra. Semua kebudayaan dan peradaban dunia mengalami suatu periode perubahan yang mendalam, termasuk kebudayaan dan peradaban bangsa Arab dengan segala totalitasnya. Poin kedua, sudah tentu mencerminkan pikiran dan perasaan bangsa Arab dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Para penulis Arab telah banyak mewarnai peradaban manusia dengan keahlian dan kecakapan khas mereka dalam bersastra. Peradaban itu berkaitan dengan term kolektif untuk menunjukkan kondisi suatu masyarakat pada suatu peradaban yang beradab. Dan poin ketiga, puisi adalah di antara bentuk-bentuk dominan karya bangsa Arab dan secara spesifik yang membedakan dengan bangsa lain. Bangsa Arab mempunyai ciri khas tersendiri, yaitu menggunakan puisi sebagai ciri khasnya sendiri. Oleh karena itu, itulah cara yang membedakan bangsa Arab dan bangsa yang lainnya. Poin keempat, puisi epik Arab dapat dilihat dengan tema-tema kisah kepahlawanan dan keberanian anggota kelompok-kelompok kabilah tertentu dalam menantang realitas kehidupan gurung yang keras. Adapun tema-tema kematian banyak mendapat perhatian dan diekspresikan dalam puisi-puisi elegi. Apa itu puisi elegi? Puisi elegi berisi renungan mengenai aspek-aspek tragis dalam hidup manusia, bertepatan dengan meninggalnya seorang kekasih atau peristiwa menyedihkan. Poin kelima, keunikan puisi Arab terlihat pula apabila puisi itu panjang atau kasidah, yang seringkali menjadi tampak pendek bila dibandingkan dengan puisi-puisi Eropa. Satu baris dalam puisi Arab biasanya dibagi menjadi dua dengan pembagian yang sama, dan secara umum dengan pola rima di permulaan puisi, khususnya dalam kasidah. Tema-tema kesenangan hidup duniawi seperti cinta, perjudian, perburuan, dan ketangkasan berkuda juga menjadi tema-tema yang tidak jarang dieksplorasi dalam puisi epik. Dalam konteks ini, tujuan ekspresi puisi adalah kreasi suprapersonal dan nilai-nilai abadi dari pengarangnya, yaitu nilai-nilai yang tumbuh subur dalam kebudayaan bangsa Arab. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu keunikan puisi Arab. Poin pertama, puisi Arab menjadi pondasi utama dan dipandang sebagai sandaran dalam kaidah berpuisi. Pada zaman pra-Islam, puisi yang disebut mu'allaq sebagian besar ditulis dalam model kasidah. Poin kedua, kedatangan Islam dengan Al-Quran sebagai pondasi utama mampu memberikan pengaruh terhadap perkembangan puisi pada saat itu. Karena para penyair muslim generasi pertama dalam orang-orang Arab yang berkarya dalam sebuah tradisi yang telah mempunyai konvensi dan aturan yang mapan. Poin ketiga, perkembangan penting setelah berdirinya agama baru tersebut adalah munculnya model-model puisi-puisi baru. Dari sudut pandang prosodik, secara praktik, semua memang merujuk pada masa tersebut. Model puisi yang lazim pada masa itu adalah puisi yang dengan 16 metrum dengan struktur bergabung tanpa rima, yang penggunaannya hanya dalam puisi-puisi serius saja, itu pun dengan rima tunggal atau monorim. Akan tetapi, kemudian terdapat sedikit inovasi khususnya yang terjadi di wilayah Spanyol Islam pada abad kedua dengan model puisi stropik atau stanzaik yang di sana lebih dikenal dengan nama muwasyah. Dan di poin keempat, pada masa Umayyah tugas utama penyair istana atau port of court adalah mengubah puisi yang berkisah tentang prestasi yang telah dicapai oleh pembesar kerajaan dan mengabadikan nama mereka di dalamnya. Puisi-puisi dengan tema cinta dan kasih sayang yang penuh dengan image gurun yang banyak disukai oleh sebagian besar penyair, dan gaya ini terus berlangsung sampai pada dekade pertama abad ke-20. Dan poin kelima, sebagian besar penyair di separuh abad pertama kekuasaan Islam adalah orang-orang Badui dengan segala atribut klasik mereka. Ada puisi yang dimulai dengan kata Bakira Sacibaya,
Melalui puisi ini, sebenarnya sang penyair bermaksud menunjukkan keahliannya dalam memanipulasi gaya lama sekaligus menunjukkan keagrabannya dengan keanehan gaya tersebut. Akan tetapi, gaya demikian jarang dipakai dalam puisi-puisi cinta. Bashar, penyair tunanetra dari Basra ini, sebenarnya ketika melukiskan kehidupan gurun, dia tidak mengalaminya secara langsung, tetapi hanya mengubah dari karya master pendahulunya. Selanjutnya kita akan membahas tentang antara kemunduran atau kemajuan. Poin pertama, perkembangan penting lain dalam puisi Arab sebagai akibat dari perluasan wilayah kekuasaan Islam secara geografis adalah perkembangan dan perluasan wawasan orang-orang Arab. Berhubungan dengan ini, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Poin pertama adalah munculnya genre deskriptif, terutama dalam puisi-puisi Abu Nawas dan model puisi-puisi alam yang menggambarkan pemandangan gurun yang banyak dijumpai wilayah Spanyol Islam, Sisilia, dan Afrika Utara. Dan poin kedua, berkembangnya puisi sufistik yang mencapai puncaknya dalam karya penyair Mesir, Ibnu Farid 1182 sampai 1235 dan penyair Andalusi Ibnu Arabi 1165 sampai dengan 1240. Pada masa Mamluk dan Utsmani, para penyair lebih terfokus pada bentuk dan era ekspresi. Kelihayan verbal mereka pada akhirnya mengalami degradasi dan jatuh dalam akrobat kata-kata semata. Mungkin penjelasan yang saya jelaskan sudah jelas. Saya Ahmad Fajar Saragi mohon undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.